meskipun tidak ada kerjaan apapun, tapi Anda harus dalam posisi siaga kerja. Siaga kerja maksudnya gimana? Ya, Anda harus siap untuk segera melaksanakan tugas apapun yang diberikan di rentang jam itu. Penjelasannya adalah ketika seseorang itu menjadi karyawan, maka hakikatnya dia telah dibeli waktunya oleh perusahaan, sehingga berlaku akad muawadhat. Akad muawadhat itu apa, Pak? Transaksi jual beli waktu kerja. Perusahaan membeli waktu Anda dengan per hari dibayar sekian, tapi Anda harus siaga kerja dari jam sekian sampai jam sekian, baik dengan cara ke kantor atau dengan kerja di rumah sesuai peraturan yang berlaku. Berarti kalau kita kerja di rumah terus kita tinggal, ya Anda melakukan pelanggaran. Kecuali kalau Anda kerja berdasarkan target dan perusahaan sudah membebaskan, terserah kamu mau ngapain, yang penting pokoknya target kamu tugas ini selesai sebelum jam 3. Kalau dia bisa selesaikan sebelum jam 3, walhamdulillah, sehingga dia bisa punya sisa waktu yang lain yang sudah dibebaskan oleh perusahaan. Tapi kalau perusahaan menetapkan bahwa karyawan ini harus siaga kerja dari jam sekian sampai jam sekian, maka dia tidak boleh keluar dari siaga kerja tadi kecuali atas izin dari kantor. Baik. Lalu Pak, misalnya sama sekali nggak ada kerjaan, tapi kita sudah siaga kerja, kayak misalnya penjaga toko ya, dari mulai buka sampai tutup nggak ada konsumen. Halal nggak pendapatannya? Halal, karena dia sudah siaga kerja. Demikian yang ditegaskan oleh banyak ulama seperti Al-Buhuti dan beberapa ulama yang lainnya. Baik. Nah, kalau Anda sudah bisa pastikan bahwa setiap pendapatan Anda ketika bekerja ini tidak ada yang cacat ya. Saya tidak korupsi waktu, saya tidak korupsi jam kerja, saya tidak mengambil harta perusahaan dan seterusnya, insya Allah Anda juga bisa pastikan berarti pendapatan Anda halal. Tugas selanjutnya adalah memanfaatkan harta ini untuk kebaikan, dan harta yang halal akan terasa lebih ringan dipakai melakukan ketaatan. Tapi harta yang haram bermasalah akan berat untuk dipakai melakukan ketaatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hanya menerima yang baik